Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JDT beberapa saat yang lalu sudah umumkan bahwa JDT mendapatkan sign kerjasama dengan international fitness brand ya. Dan yang menarik di sini TMJ ya mengalokasikan alat kebugaran ataupun kecerdasan ini untuk skuad Harimau Malaya ya. Ini menunjukkan bahwa TMJ kembali ya memberikan kontribusi untuk tim nasional Malaysia ataupun untuk Malaysia. Nah, ini diposting oleh official Johor ya kurang lebih 7 jam yang lalu. JDT bakal tanda tangani kerjasama dengan jenama kecerdasan antar bangsa. DYM Tunku Mahkota Johor juga memperuntukkan peralatan untuk Harimau Malaya. Nah, ini luar biasa ya. Klub bola sepak Johor Darul Tazim JDT akan menandatangani perjanjian mega dengan sebuah jenama kecerdasan global dalam beberapa bulan akan datang selepas perbincangan menggalakkan yang kini berada di tahap akhir. DYM Major General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor juga bertitah kepada JDT untuk memperuntukkan ya peralatan kecerdasan untuk skuad kebangsaan Malaysia. Harimau Malaya sebagai usaha untuk meningkatkan standar bola sepak Malaysia. Luaskan kuasamu Johor. Ya, ini banyak komentar positif misalnya awit_Ayla ya, ini kapo dari bos. Living well is the best revenge ya. Kita tahu memang TMJ kemarin kan dirumorkan ini tak nasional dan segala macam kaitannya dengan tak memperbolehkan playernya untuk bermain di Piala AFF ya, yang notabene memang bukan kalender FIFA ya. Dan aku pun sudah buat video kalau nanti AFF sudah kalender FIFA ataupun jadi FIFA match ya, karena kemarin ada Fantini pembesar FIFA yang hadir menyerahkan trofi untuk Thailand kemarin ketika juara Piala AFF. Kalau AFF dimasukkan kalender FIFA harusnya sih tak jadi soal lagi ya untuk melepaskan player, walaupun nanti pasti ada penyesuaian jadwal untuk Piala AFF kalau nanti sudah secara ini masuk kalender FIFA ya. Kita tahu sebelum ini walaupun ramai juga ya TMJ kepada Menporanya Malaysia ya, Menteri Belia Sukan ya, untuk meminjamkan Stadium Sultan Ibrahim ketika Stadium Nasional Bukit Jalil sedang direnov. Kemudian penutup Padang juga itu dipinjamkan sebelum akhirnya sekarang punya sendiri ya untuk penutupnya itu. Dan dulu juga untuk padang latihannya juga dipakai oleh skuad Harimau Malaya ya. Dan juga masih banyak lagi ya, dan salah satunya juga kontribusinya dengan membuat sistem ya di federasinya gitu semasa TMJ memimpin. Jadi sebenarnya dan banyak sekali lah apa yang sudah diberikan oleh TMJ terkait untuk bola sepak Malaysia. Jadi tak perlu diragukan lagi, dan ini terbaru menarik ya kaitannya kalau kita ngomongin soal kecerdasan ataupun fitness ya. Jadi memang sekali lagi nomor satu di Malaysia. Nah, ini menarik ya kaitannya dengan hal tersebut. Ini juga ramai diperbincangkan di media sukan Malaysia ya. TMJ peruntukan alatan kecerdasan kepada skuad Harimau Malaya. Nah, itu kaitannya dengan kontribusi TMJ ya, kembali lagi banyak sekali, dan ini kembali kita tengok apa yang sudah diberikan oleh TMJ untuk bola sepak Malaysia. Nah, ini selanjutnya kaitannya persiapan Malaysia untuk Piala Asia yang nampaknya prepare-nya ini sangat baik, dan ini dimanfaatkan juga untuk momentum Pesta Bola Merdeka yang sudah lama tak digelar di Malaysia. Nah, ini aku baca dari harimaumalaya.com. Thailand, Vietnam, Palestina diundang ke Pesta Bola Merdeka, harap Stadion Nasional Bukit Jalil tidak digunakan untuk konser. Nah, ini nampaknya belajar dari pengalaman Piala AFF sebelum ini ya. Setelah hampir 10 tahun tidak dianjurkan, Pesta Bola Merdeka kini kembali untuk edisi ke-42 dan dijadwalkan bakal berlangsung pada September ini. Kehangatan dan kemeriahan kejuaraan tersebut sudah tentu dinanti-nantikan oleh semua penyokong skuad kebangsaan Malaysia. Namun segalanya tidak bermakna jika stadium yang bakal digunakan untuk kejuaraan itu nanti akan bertembung dengan program lain ya. Jika Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memutuskan untuk menggunakan Stadium Nasional Bukit Jalil sebagai venue kejuaraan itu, mereka harus memastikan dengan Perbadanan Stadium Malaysia yang stadium itu tidak digunakan atau bertembung dengan program lain seperti konser selebriti luar negara.
Ini karena untuk memastikan agar isu seperti perlawanan separuh akhir pertama Piala AFF 2022 menentang Thailand itu tidak berulang. Terdahulu FAM hanya menjual 59.000 tiket saja untuk perlawanan separuh akhir pertama Piala AFF. Dan sebanyak 21.000 tiket tidak dapat dijual gara-gara pemasangan struktur pentas konser penyanyi Taiwan Jay Chou. Perkara itu telah mendatangkan ketidakpuasan hati penyokong karena ada daripada mereka yang tidak berjaya mendapatkan tiket untuk perlawanan penting itu. Dalam pada itu, pengurusi jawatan kuasa pertandingan FAM Firdaus Muhammad turut mengesahkan yang kejuaraan Pesta Bola Merdeka kali ini akan menggunakan format yang sama seperti Piala Raja Thailand. 4 pasukan akan diundi terlebih dahulu, kemudian mereka akan bermain seperti separuh akhir dan pemenang akan masuk ke perlawanan akhir, manakala yang tewas akan beraksi untuk tempat ketiga dan keempat. Selain itu, FAM turut mengesahkan yang terdapat 2 pasukan dari Asia Barat yang berada dalam radar mereka untuk dijemput menyertai kejuaraan ini, dan pasukan tersebut ialah Syria dan Palestina, di mana masing-masing kini mempunyai menghuni 90 serta 93 di dunia dalam ranking persekutuan bola sepak antara bangsa. Manakala 2 lagi pasukan yang bakal dijemput ialah pasukan dari rantau Asia Tenggara yang mempunyai ranking lebih tinggi dari skuad Harimau Malaya yang sekarang 145, yaitu Vietnam 96 dan juga Thailand 111 dunia. Kesemua perlawanan tersebut amat penting buat skuad kebangsaan karena perlawanan itu bakal memberi mata ranking untuk mereka, dan pasukan yang mereka bakal lawan juga mempunyai ranking yang lebih tinggi. Pesta Bola Merdeka juga boleh menjadi medan yang terbaik untuk anak buah Kim Pan-gon persiapan menjelang Piala Asia 2023 tahun hadapan. Diharap untuk edisi akan datang pihak FAM akan mempertimbangkan untuk mengembalikan format lama kejuaraan ini dengan melibatkan 8 pasukan. Kehadiran 8 pasukan yang bakal bertanding akan mempertingkatkan mutu serta kualitas kejuaraan itu. Dengan penglibatan 8 pasukan, ianya akan membantu pembangunan bola sepak negara lebih maju. Untuk rekod, Malaysia merupakan pasukan paling berjaya untuk kejuaraan ini dengan rekod 10 kejuaraan. Nah, ini menarik ya, strategi yang sangat baik ya. Jadi sekali mendayung 2-30 terlampaui. Ini yang coba dilakukan oleh Malaysia. Sekalian untuk persiapan Piala Asia 2023 ini juga untuk mengatur peringkat FIFA dan sekaligus untuk celebrate kejuaraan yang sudah lama tidak digelarkannya, sudah 10 tahun tak digelarkan di Malaysia, yang sebenarnya ini turnamen ataupun kejuaraan cukup prestige ya. Ini menarik karena di Asia Tenggara pun ada Vietnam, Thailand ya, ada nama Palestina, Syria ya. Dan secara peringkat memang itu di atas Malaysia, jadi ketika imbang pun peringkat FIFA Malaysia pasti akan terkatrol naik ya. Ini sekaligus untuk persiapan untuk mengamankan peringkat FIFA. Ini sangat baik ya, strategi yang mana ketika melakukan FIFA Match ataupun melawan uji coba itu melawan tim-tim yang secara peringkat FIFA lebih tinggi. Nah, ini menarik ya apa yang dipertontonkan oleh Federasi Malaysia untuk Pesta Bola Merdeka ya. Kita tunggu saja nanti seperti apa dan apakah memang akan menggunakan Stadion Nasional Bukit Jalil ya. Apakah di bulan itu juga sudah selesai untuk renovasi yang dilakukan untuk padanya. Kalau tak salah memang sedang direnovasi atau sudah malahan ya. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.